Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin kita sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 95 ayatnya yang kedua, berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, dengan firman ini menjelaskan kepada kita untuk selalu memuji Tuhan dalam nyanyian dan bersorak-sorai untuk namanya. Dan saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama menyembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bermazmur, kami nyanyikan pujian bagimu Tuhan. Oh haleluya. Kami bermazmur bagimu, kami angkat suara kami dan memuji namamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Mereka yang menyaksikan program Saat Teduh kali ini, di hari ini, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami diubahkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang bisa berjumpa kali ini bersama Bapak Ibu di edisi Saat Teduh hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 21. Ada kisah yang cukup menarik, dua kisah yang
mungkin kita lihat serupa. Kita lihat ini kisahnya hampir mirip. Dan kita akan membandingkan kisah ini. Keluaran 14 ayat 21. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 berkata demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat yang ke-22 berkata demikian. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kisah ini berada pada zaman Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan menuju tanah perjanjian. Dan pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Mereka akan dibunuh. Di belakang mereka ada masalah. Di samping kiri mereka ada padang gurun. Di depan mereka ada laut. Mereka kebingungan. Dan mereka bertanya kepada Musa bahwa mereka selalu menyalahkan Musa. Mengapa mereka dibawa ke tempat ini hanya untuk binasa, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mungkin pemikiran bangsa Israel seperti itu. Kisah ini di zaman Musa, laut terbelah, dan pada waktu itu bangsa Israel melewati laut yang terbelah menjadi dua. Ada kisah yang hampir mirip dan hampir sama di dalam kitab Yosua 3 ayat 15. Saudaraku perhatikan. Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu meloncat menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedangkan seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kisah yang sama. Bangsa Israel menyeberangi sungai. Dan kemudian di kisah ini para pengangkat tabut terlebih dahulu berjalan di depan mereka. Para imam, para orang-orang Lewi berjalan terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka meletakkan kaki mereka menginjak sungai tersebut. Sungai itu berhenti mengalir. Akhirnya sungai itu menjadi kering dan bangsa Israel bisa melewatinya. Ini di zaman Yosua. Di zaman Musa, bangsa Israel baru dibebaskan dari tanah perbudakan. Mereka masih mengingat kehidupan mereka di tanah perbudakan, di tanah Mesir, kehidupan lama mereka. Saya percaya seperti ini. Bangsa Israel yang diperbudak selama 430 tahun. Cukup lama membuat bangsa Israel kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan. Saya percaya bahwa selama
430 tahun mereka diperbudak. Mereka kehilangan bahwa jati diri mereka, bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Sehingga mereka menghadapi persoalan, mereka bingung, tidak ada kepercayaan diri mereka ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi persoalan pada waktu itu. Yang menyebabkan bahwa mereka mengeluh, mereka putus asa. Hari ini kita belajar tentang dua kisah ini. Hari ini apakah kita menunggu mujizat dahulu lalu kemudian melangkah? Atau di kisah Yosua, mereka tidak menunggu sungai kering, mereka tidak menunggu sungai itu terbelah, tetapi mereka terlebih dahulu melangkah dan akhirnya mereka melihat mujizat. Di zaman Yosua mereka terlebih dahulu melangkah, tetapi di zaman Musa mereka menunggu mujizat baru mereka melangkah. Kita sudah dibebaskan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya dan saudara sudah dibebaskan. Kita adalah anak Allah. Jati diri kita adalah anak Allah. Kita ditebus, kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Kita tidak harus menunggu mujizat berkat Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian kita percaya, lalu kemudian kita melangkah mengambil sebuah tindakan. Tetapi hari ini, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu, percaya dan mari melangkah. Ambil sebuah langkah tindakan. Saya percaya bahwa kita tidak harus menunggu mujizat terjadi dalam kehidupan kita baru kita melangkah. Tetapi melangkah terlebih dahulu dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Ketika di zaman Yosua menyeberangi sungai, ada imam, orang-orang Lewi yang mengangkat tabut. Mereka berjalan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel berada di belakang para imam dan orang Lewi. Orang Lewi mengangkat tabut perjanjian. Mereka terlebih dahulu melangkah menyeberangi sungai. Tabut menggambarkan sebuah hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya mau katakan bahwa jika kita mendahulukan hadirat Tuhan terlebih dahulu, hidup kita pasti akan diberkati. Hidup kita pasti naik bukan turun. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jangan pernah bimbang dan jangan pernah khawatir. Saudaraku, ketika saudara mendahului hadirat Tuhan, kata firman Tuhan berkata bahwa carilah kerajaan terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini Bapak Ibu yang mengalami persoalan, yang mengalami beban berat, mengalami masalah di dalam usaha, di dalam pekerjaan, hari ini mari andalkan Tuhan, mari dahulukan hadirat Tuhan, dan kemudian melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, pasti ada mujizat dan penyertaan Tuhan yang kita akan lihat secara nyata di dalam pribadi kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Amin. Firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Hari ini Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimerdekakan, kami menjadi anak-anak-Mu. Kami sudah dibebaskan, jati diri kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini biarlah kami mendahulukan hadirat Tuhan, dan kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami melangkah bersama Tuhan, kami akan melihat mujizat
mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Ada terobosan yang baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan program ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka mendapatkan berkat, anugerah, pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.